Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog. Saatnya kita ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, bagaimana seharusnya pengimplementasian kebijakan efisiensi anggaran ini agar tidak salah sasaran seperti yang banyak terjadi saat ini? Salah interpretasi, begitu Mas Ahmad? Ya, ini yang kita sebut unnecessary mistake ya, yang terjadi dengan pengurangan pegawai di TVRI ini ya, Mbak Mala ya. Dan ini disebabkan karena perencanaan efisiensi menurut saya guidance booknya itu tidak lengkap. Ya, mana saja yang boleh dipotong, mana yang tidak, itu Pak Prabowo kan hanya menggambarkan bahwa yang tidak boleh dikurangi adalah pegawai. Sehingga apa yang terjadi, para institusi-institusi pemerintah itu menjadikan belanja pegawai tidak dipotong. Nah, apa yang terjadi di teman-teman TVRI itu kan sebenarnya Bu Adita terus sampaikan, mereka ini adalah pekerja tenaga honorer di TVRI. Dan mereka ini sebetulnya kontraknya habis, iya benar. Tetapi mereka itu sudah 7 tahun bergabung di TVRI. Kalau kontrak kan kita biasanya mengasosiasikan 1 tahun ya, atau mungkin paling lama 2 tahun. Tapi mereka-mereka yang di PHK oleh pihak TVRI RRI ini sudah cukup lama mengabdi di TVRI. Jadi status mereka adalah tenaga honorer yang ketika kemudian ada perintah efisiensi, mereka memasukkan tenaga honorer itu bukan di belanja pegawai, tapi mereka itu masuknya di belanja barang dan jasa. Ketika itu dipotong ya mereka kemudian harus di PHK. Nah, saya kira ini karena tadi guidance booknya itu tidak lengkap, dan saya kira akhirnya menimbulkan kegaduhan. Dan menurut saya solusinya adalah memang ini benar apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, bahwa ini dikembalikan ke Kementerian Keuangan terlebih dahulu semuanya untuk disisir kembali. Ya, memang menurut saya pencatatan anggaran negara saat ini itu masih sangat sederhana ya, yaitu hanya 3 bagian kan, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Tetapi pembagian ini sesungguhnya tidak mencerminkan pelayanan publik. Kan kita tahu nih bahwa efisiensi itu beda sama penghematan. Penghematan itu asal potong, asal pangkas, nggak peduli mau berapa persen, asal pangkas. Yang penting uangnya tercapai 306 triliun. Enggak, ini bukan penghematan, ini adalah efisiensi. Artinya kita harus mencari cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan utama, yaitu melayani publik. Sehingga yang harus dibuat adalah jangan mengkategorikan hanya berdasarkan kategori barang, jasa, modal, dan pegawai, tetapi buatlah satu pengkategorian yang orientasinya ada kepada layanan publik. Misalkan, ya udah saatnya kita menerapkan yang disebut dengan performance based budgeting. Ya, sektor-sektor atau unit-unit yang bersentuhan langsung dengan layanan publik itu dikatakan sebagai kuartil 1. Dan itu yang nggak boleh dipotong. Ini teman-teman yang jadi penyiar, kontributor utama di daerah, ini kan sebetulnya core-nya dari lembaga TVRI dan RRI. Loh, kok bisa-bisanya yang menjadi core malah yang dipotong, malah yang dipangkas? Berarti kan ini tidak mengerti teman-teman di institusi-institusi ini. Nah, saya kira memang perlu yang namanya kita redefine kembali apa yang disebut dengan anggaran. Nanti kemudian yang kita lakukan efisiensi adalah memotong yang tadi Bu Adita sampaikan, lemak-lemak jahat dalam tubuh obesitas pemerintah. Nah, saya kira itu saya setuju. Yang kedua, kalau modelnya sama seperti yang kemarin, pemangkasan asal serampangan, itu yang namanya scale down of government activity. Dan scaling down government activity itu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan akhirnya membuat gaduh, seperti hal kita saksikan beberapa pekan terakhir, Mbak Mala. Baik, Mas Ahmad dan juga Mas Heri, tadi saya sedikit mengutip dan menggarisbawahi bahwa sama-sama mengkategorikan ada kekurangan dalam segi mengkomunikasikan, dalam mengimplementasikan apa yang diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Mungkin dari Bu Adita sendiri, bagaimana kemudian upaya-upaya yang dilakukan dari tim Presiden untuk kembali merevisi begitu ya, artinya kembali menguatkan komunikasi kepada para pihak agar efisiensi ini tidak kembali salah sasaran. Iya, mungkin lebih detail Bu, begitu. Harus ada turunannya. Sebenarnya ini kan sebuah proses ya, tidak yang sekali dilakukan terus selesai. Jadi ada yang memang ini berseri lah ceritanya. Jadi apa yang kemudian sudah jadi arahan besar Pak Presiden, ini kemudian kan oleh Kementerian Keuangan sebagai leading sektor dalam pengaturan anggaran ini, itu dikomunikasikan kepada kementerian dan lembaga. Memang di sini
bahwa komunikasi yang intens antara Kementerian Keuangan khususnya dengan kementerian dan lembaga dan juga dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara sebenarnya untuk bagaimana kita menyamakan lagi nih persepsi yang terkait dengan penghematan gitu. Jadi betul tadi sudah disampaikan akhirnya memang disisir ulang karena kita melihat bahwa ini perlu ada proses lanjutan nih setelah ada arahan besar, disisir ulang dan akhirnya bisa kelihatan memang kita istilahkan ada rekonstruksi ya terhadap anggaran kita ini dan dipastikan bahwa arahan Pak Presiden mengenai tadi yang tidak boleh dipotong ya, belanja pegawai, kemudian juga yang terkait dengan layanan masyarakat, layanan publik ya, bantuan sosial, subsidi, itu sama sekali tidak boleh kena penghematan gitu ya. Yang lain itu yang justru harus lebih difokuskan lagi nih, seperti kita katakanlah perjalanan dinas. Saya berikan ilustrasi perjalanan dinas itu setelah kita lihat dalam setahun dan juga ATK sendiri saja setahun itu seluruh kementerian lembaga bisa mencapai 40 triliun. Nah sejauh ini apakah dari perjalanan dinas itu juga sudah mengalami pemotongan atau seperti apa yang kemudian mengakibatkan jadi salah interpretasi begitu Bu? Ya sudah dilakukan, sudah dilakukan, Oh, okay. sudah dilakukan dan malah justru sebenarnya pemotongan ini kalau kita ambil 50%-nya saja itu angka 40 triliun, 50% ini kan 20 triliun ya. Pesan dari Pak Prabowo, Pak Presiden adalah coba dilihat yang tadi lemaknya tadi bisa jadi otot nggak? Jadi ototnya apa? 20 triliun itu sebenarnya bisa untuk membiayai pembangunan atau renovasi sekolah. Itu angka yang juga sebagai bagian dari quick win kemarin sekarang, renovasi sekolah itu angkanya 20 triliun. Jadi sebenarnya semangatnya itu. Bukan kemudian pegawai itu di karena dampaknya cukup besar loh Bu, karena kalau kita lihat dampak-dampak ini kan baru salah satu kementerian atau salah satu penyiaran saja begitu. Apalagi kan Kementerian Kesehatan, kalau kita bayangkan kalau sampai di layoff di sektor bawah seperti apa, bagaimana kemudian pelayanan kesehatan kepada publik ini juga bisa berjalan begitu ke depannya. Nah itu tadi yang saya sampaikan, memang kementerian ini harus betul-betul melihat ya, tidak kemudian semua yang namanya katakanlah perjalanan dinas itu akhirnya harus hilang sama sekali kan. Ada kementerian yang memang tugas utamanya justru melakukan kunjungan, katakanlah seperti Kementerian Luar Negeri ya. Ini kan memang bagaimana mereka akan melaksanakan tugasnya kalau tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, bertemu dengan negara-negara mitra misalnya. Jadi menurut saya ini yang harus dilakukan oleh kementerian juga lebih spesifik lagi melihatnya gitu ya, sesuai dengan tidak semua disamaratakan. Di Kementerian Perekonomian atau di sektor mana, kementerian mana kalau dari sejauh ini melihatnya? Ada miskomunikasinya ada di mana? Sebenarnya bukan miskomunikasi ya, ini rasanya mungkin lebih banyak bagaimana kita bisa duduk kembali bersama untuk menyamakan persepsi. Jadi itu yang sudah dilakukan sebenarnya. 3 hari yang lalu itu sudah dilakukan dan semua kementerian lembaga juga sudah disamakan lagi persepsinya sekaligus menyisir lagi mana yang kira-kira masih salah dihemat gitu ya untuk tadi akhirnya bisa dikembalikan untuk menjadi istilahnya otot tadi, kembalikan ke situ. Dan memang seperti informasi terakhir semua kementerian dan lembaga, 99 kementerian lembaga itu semua akhirnya juga dilakukan padahal efisiensi. Tadinya ada yang enggak ya? Betul. Baik. Sekarang semua sudah dilakukan. Ya. Kita ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kan dari segi komunikasi politiknya tadi salah persepsi ini harus didudukan lagi agar persepsinya sama, dan kalau dari segi narasi penghematan dan efisiensi saja menurut Mas Ahmad tadi kan itu bisa interpretasinya beda. Nah, bagaimana nanti ini harusnya komunikasinya seperti apa ya Mas? Nanti kita bahas setelah jeda. Kita jeda dulu pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.